setelah tadi kita bongkar ya penyebab dari uh, air ini dari mana asalnya keluarnya, ternyata ini teman-teman di bagian bawahnya itu ada freezer tambahan ya, bagian freezer pendingin ya. Nah, dia tidak keluar air ke bagian penampungan teman-teman. Jadi ada dua saluran air, yang pertama dari freezer langsung, dan yang kedua dari pintu bawahnya ya, dari freezer yang bagian pendingin bagian bawah, di pintu yang bawah, pintu yang besar. Nah, coba kita cek kenapa ini bisa banjir ya, ini airnya banyak banget sih. Kita coba kita bersihkan dari bagian atas freezernya dengan cara menyiram dengan air sumur ya, atau air pump, air biasa ya, kita siram ke bagian freezer atasnya, dan ternyata keluarnya ke bagian depan ya, bagian bawah. Jadi nggak keluar semuanya ya ke bagian belakang. Jadi masih agak ada tumpahan air yang masuk ke bagian ini, karena ya tadi penyebabnya karena salurannya itu ada yang tersumbat nih di bagian saluran ini. Ini saya lihat ada semacam sampah ya, atau kotoran dari bekas aspal aspal penahan yang di bagian pipa kapiler ya. Jadi nyumbat di bagian ini. Ini kan ada talang air juga, nih ada talang air, dan ternyata ada penyumbatan nih di bagian ini, ada lubang pembuangan juga yang kedua ya. Nah, kita bersihkannya bagian-bagian ini yang karet-karet ini yang bekas aspalnya ya. Nah, ini dari sini nih ya awalnya ya. Ini di bagian kapiler tuh ada semacam ban atau semacam apa ya, seperti tanah liat ya. Nah, ini kan terbuat dari aspal. Kita bersihkan semuanya, kita rapikan sebelum kita perbaiki yang bagian lubang bawahnya ya. Kita coba kita cek di bagian, nah ini penyebabnya nih, sebagai penyebabnya yang awal-awalnya nih. Kita bersihkan, kita coba lagi, kita kasih air dengan cara dengan air dari kanebo ya. Kita lihat, oh, di bagian pembuangannya ternyata belum mengalir, airnya belum mengalir ya, berarti masih ada tertampung di sini nih teman-teman. Nah, karena tertampung jadi tumpah sampai ke dalam, keluarnya lah di bagian pintunya. Akhirnya konsumen komplain ya, kita coba cari penyebabnya ya. Nah, ini coba kita ini doang caranya, cuman sederhana ya, dengan cara ambil potongan pipa selang ya, kita yang ukurannya bisa masuk ke lubang pembuangannya. Di sana ada pipa yang keluar ya, ada sedikit sekitar 1 cm. Kita masukkan, baru kita tiup ya teman-teman. Coba kita tiup aja, jangan, nggak usah menggunakan apa-apa, kita tiup aja karena paling cuman kotoran, jaraknya cuman sekitar 20 sentian ya, panjang dari pembuangan ini 20 sampai sekitar 20-30 cm ya. Setelah kita masukkan, kita rapikan lagi ya. Setelah kita udah pastikan airnya sudah selang itu bisa kelihatan sudah mulai ngeplong ya, tidak ada sumbatan ya, kita coba cek di bagian depannya. Ya, setelah kita cek ternyata sudah teman-teman, sudah mulai airnya sudah keluar ke bagian penampungan ya. Jadi kita rapikan lagi aja bagian penampungannya, dan jangan lupa di bagian kompresornya kita kasih plastik kantong kresek ya, biar aman ya, biar tidak terkena air. Nah, ini teman-teman penyebabnya nih Bapak Ibu, rata-rata ini nih kotoran ini nih, yang karena yang tadi kotoran ini lumayan lama ini mungkin ya. Nah, ini bisa menyumbat ya, seperti lendir ya, bercampur dengan tadi yang barusan yang aspal tadi ya, lendir itu ya. Ya, makanya saran
saya setiap menggunakan kulkas jangan lupa dalam kondisi selalu dibersihkan secara rutin gitu kan. Mungkin dalam 2 atau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali dibersihkan saja supaya tidak ada penyumbatan di lubang pembuangan kulkasnya. Jadi teman-teman bisa lakukan sendiri ya, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri itunya ya, perawatannya ya, sangat mudah perawatannya ini. Kita coba rapikan dengan